Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saraswati, NIM 19950044 dari kelas Sistem Terdistribusi dan Keamanan C. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan mengenai sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada definisi. Jadi sistem terdistribusi itu adalah sistem yang terdiri atas beberapa entitas komputas yang saling terhubung, berkomunikasi, dan berkoordinasi lewat pesan untuk mencapai tujuan yang sama dan dilihat sebagai sebuah sistem tunggal. Nah, prosesnya itu meliputi yang pertama ada eksekusi concurrently, yang kedua berinteraksi dalam rangka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang ketiga itu mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi dengan cara mengirim pesan via jaringan komunikasi. Kemudian, apa sih ciri-ciri dalam sistem terdistribusi? Ciri-cirinya yaitu komputer-komputer saling independen, artinya memiliki memori dan prosesor sendiri. Yang kedua, dihubungkan dalam jaringan komputer, baik itu LAN ataupun WAN, kemudian terlihat sebagai satu kesatuan, kemudian komputasi terintegrasi dan dapat diterapkan pada middleware. Kemudian perbedaan sistem terdistribusi dan jaringan komputer itu apa sih? Yang pertama kita lihat dari tujuannya. Tiap komputer dalam jaringan komputer bisa punya tujuan yang berbeda. Sedangkan di dalam sistem terdistribusi ini mempunyai tujuan yang sama. Kemudian jika kita lihat dari transparansi dari sudut pandang user, yang pertama user melihat setiap komputer dalam jaringan komputer itu sebagai entitas mandiri. Yang kedua, user melihat seluruh komputer dalam sistem terdistribusi itu sebagai satu entitas tunggal. Kemudian, contoh dari sistem terdistribusi. Itu yang paling banyak kita tahu itu ada internet. Internet itu merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Yang kedua ada intranet, kemudian ada sistem terdistribusi multimedia atau video conference, kemudian ada mobile dan sistem komputasi ubiquitous atau sistem telepon seluler seperti GSM, ISDN, atau PSTN. Kemudian ada World Wide Web. World Wide Web. Kemudian klasifikasi sistem terdistribusi itu ada 3. Yang pertama ada High Performance Distributed Computing System, kemudian ada Distributed Information System atau DIS, kemudian ada Distributed System for Pervasive Computing. Yang pertama itu ada High Performance Distributed Computing System. Ini adalah sistem terdistribusi yang dipakai untuk komputasi performa tinggi. Nah, beberapa node dalam HPDCS ini berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar atau menyelesaikan task yang butuh komputasi tinggi. Nah, contohnya ini ada Big Data Processing, ada Real-Time IoT Data Processing. Nah, kemudian apa sih karakteristik dalam HPDCS ini? Nah, ini perangkat di dalamnya, perangkat komputasi itu punya kemampuan storage dan processing yang relatif tinggi, kemudian antar node terhubung lewat jaringan kabel. Dalam HPDCS ini jenis-jenisnya itu ada parallel computing, ada cluster computing, ada grid computing, kemudian ada cloud computing. Yang kedua ini ada Distributed Information System atau DIS. Ini merupakan jenis sistem terdistribusi yang merupakan integrasi antara beberapa aplikasi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Nah, tujuan dari DIS sendiri yaitu menerapkan interoperabilitas antar aplikasi yang ada. Antar aplikasi ini dapat berkomunikasi lewat web service atau RPC yang membentuk konsep Enterprise Application Integration atau EAI. Kemudian yang ketiga itu ada Distributed System for Pervasive Computing. Ini ada sistem terdistribusi pervasif
yang merupakan bagian dari sistem terdistribusi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah, karakteristik dalam sistem terdistribusi itu ada banyak ya. Ini ada karakteristik sistem terdistribusi itu ada transparansi atau kejelasan, kemudian ada communication atau komunikasi, ada performance dan scalability atau kinerja dan ruang lingkup, kemudian ada heterogeneity atau keanekaragaman, kemudian ada openness atau keterbukaan, kemudian ada reliability dan fault toleransi atau kehandalan dan toleransi kegagalan, kemudian ada security atau keamanan. Nah, di dalam sistem terdistribusi ini jelas ada keuntungan dan kelemahan. Kemudiannya itu ada dalam performance, terus distribution, ada reliability, ada incremental growth, kemudian ada sharing data atau resources. Kemudian di kelemahannya ini ada kesulitan dalam membangun perangkat lunak. Ini dalam bahasa pemrograman, sistem operasi, dan lain-lain. Kemudian di masalah jaringan, ini dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Kemudian ada masalah keamanan. Ini dalam berbagai data atau sumber data ya, yang berkaitan dengan keamanan data dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.